Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hardianti dengan NIM 19038420402026 dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2019 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang protein. Apa itu protein? Protein merupakan zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Seorang ahli kimia Belanda yang bernama Mulder mengisolasi susunan tubuh yang mengandung nitrogen dan menamakannya protein. Terdiri dari satuan dasarnya yaitu asam amino, biasa juga disebut dengan pembangun protein. Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama dengan karbohidrat dan lemak, yaitu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, akan tetapi ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen. Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Nah, sifat-sifat protein itu yang pertama sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Yang kedua dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga itu bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter pada titik isoelektriknya. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Nah, yang keempat itu dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Nah, selanjutnya, struktur protein. Yang pertama itu ada struktur primer. Susunan linear asam amino dalam protein merupakan struktur primer. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Bila protein mengandung banyak asam amino dan gugus hidrofobik, daya kelarutannya dalam air kurang baik dibandingkan dengan protein yang banyak mengandung asam amino dengan gugus hidrofil. Yang kedua itu struktur sekunder. Nah, struktur protein yang merupakan polipeptida terlipat-lipat berbentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan. Contoh bahan yang mempunyai struktur ini ialah bentuk ahelix pada wall, bentuk lipat-lipatan wiru pada molekul-molekul sutra, serta bentuk helix pada kolagen. Nah, yang ketiga itu struktur tersier. Bentuk penyusunan bagian terbesar rantai cabang disebut struktur tersier, yaitu susunan dari struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder bentuk lain. Contohnya adalah beberapa protein yang mempunyai bentuk ahelix dan bagian yang tidak terbentuk ahelix. Biasanya bentuk-bentuk sekunder ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida. Nah, yang keempat itu struktur kuartener. Struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein. Ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier. Nah, selanjutnya itu klasifikasi protein. Yang pertama itu berdasarkan fungsi biologisnya. Nah, di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu protein enzim. Golongan protein ini berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk globular. Protein ini mempunyai sifat yang khas karena hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang termasuk golongan ini adalah peroksidase yang mengkatalis peruraian hidrogen peroksida. Yang kedua pepsin yang mengkatalis pemutusan ikatan peptida, dan yang ketiga polinukleotidase yang mengkatalis hidrolisa polinukleotida. Nah, yang kedua itu protein pengangkut. Protein pengangkut mempunyai kemampuan membawa ion molekul tertentu dari satu organ ke organ lain melalui aliran darah. Yang termasuk ke golongan ini hemoglobin pengangkut oksigen, dan yang kedua lipoprotein pengangkut lipid. Yang ketiga itu protein struktural. Peranan protein struktural adalah sebagai pembentuk struktur sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Yang termasuk golongan ini yaitu elastin, fibrin, dan keratin. Nah, yang keempat itu protein hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin membentuk dan mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Yang kelima itu protein pelindung. Protein pada umumnya terdapat pada darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk dalam tubuh. Yang keenam itu protein kontraktil. Golongan ini berperan dalam proses gerak, memberi kemampuan pada sel untuk kontraksi atau mengubah bentuk. Yang termasuk golongan ini yaitu miosin dan aktin. Yang terakhir itu protein cadangan. Protein cadangan atau protein simpanan adalah protein yang disimpan untuk beberapa proses metabolisme. Nah, klasifikasi protein yang kedua itu berdasarkan struktur susunan molekul yang dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu protein fibriller atau
skleroprotein. Nah, protein ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Berat molekulnya yang besar belum dapat ditentukan dengan pasti dan sukar dimurnikan. Susunan molekulnya terdiri dari rantai molekul yang panjang sejajar dan rantai utama tidak membentuk kristal, dan bila rantai ditarik memanjang dapat kembali pada keadaan semula. Contoh protein fibrer itu adalah yang terdapat pada kolagen yang terdapat pada tulang, rawan miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua itu protein globular atau steroprotein. Nah, protein ini berbentuk bola, banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa jika dibandingkan dengan protein fibriller. Nah, protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah yang diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Nah, yang ketiga itu klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusunannya. Dibagi menjadi dua, protein sederhana, yaitu protein sederhana tersusun oleh asam amino saja. Oleh karena itu, pada hidrolisisnya hanya diperoleh asam-asam amino penyusunnya saja. Contohnya itu albumin, globulin, histon, dan prolamin. Nah, yang kedua itu protein majemuk. Protein ini tersusun oleh protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Nah, contoh dari protein ini adalah fosprotein dengan radikal prostetik asam fosfat. Yang kedua nukleoprotein dengan radikal prostetik asam nuklea. Yang ketiga itu ada mukoprotein dengan radikal prostetik karbohidrat. Nah, yang keempat klasifikasi protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu protein yang tersusun oleh asam amino esensial, yang mana asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tubuh tidak dapat mensintesisnya sendiri sehingga harus didapatkan oleh dari protein makanan. Nah, contohnya itu ada isoleucin, leucin, lisin, methionine, cysteine, valine, tryptophan, tyrosina, fenilalanina, dan treonima. Nah, yang kedua itu ada protein yang tersusun oleh asam amino non-esensial, yang mana asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat mensintesa sendiri melalui reaksi amina reduksi asam keton atau melalui transaminasi. Contohnya itu ada protein alanin, aspartat, glutamat, dan glutamin. Nah, yang kelima itu klasifikasi protein berdasarkan sumber. Seperti yang kita tahu, protein dibagi menjadi dua berdasarkan sumber, yaitu protein hewani dan nabati. Yang mana hewani itu contohnya daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Sedangkan nabati itu seperti protein jagung, kacang panjang, gandum, kedelai, dan sayuran. Nah, yang keenam itu protein berdasarkan tingkat degradasi. Ya, terbagi menjadi dua, protein alami, yaitu protein dalam keadaan seperti protein dalam sel, dan yang kedua itu turunan protein. Turunan protein merupakan hasil degradasi protein pada tingkat permulaan denaturasi atau dapat dibedakan sebagai protein turunan primer, contohnya protean, metaprotein, dan protein turunan sekunder atau contohnya proteosa, pepton, dan peptida. Nah, yang terakhir itu kegunaan protein. Kegunaan protein itu ada 7. Yang pertama itu sebagai enzim, yang kedua itu alat pengangkut dan alat penyimpanan, yang ketiga itu pengatur pergerakan. Yang keempat itu penunjang ke mekanisme, yang kelima pertahanan tubuh, yang keenam media perambatan impuls saraf, dan yang terakhir itu pengendalian pertumbuhan. Baiklah, itu saja dari saya Nurul Hardianti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.